banyak terjadi pertolakan. Dan kami mendapati di Arab banyak perawan-perawan masih kecil 19 tahun, 20 tahun, cantik-cantik ditolak. Karena permasalahan seperti ini. Takfurnal lakna, dilaknat, ataupun takfurnal asyir, ataupun tolabat tolak bigoiri mabaksin, meminta tolak tanpa sebab. Dan sebab yang keempat, barakallahu fikum, khianah minal amanah. Maka penyebab perempuan setelah menikah kemudian kok bisa masuk kepada surga, kepada api neraka, karena khianah, tidak amanah kepada harta yang dititipkan suaminya, kepada anak-anak yang dititipkan oleh suaminya di saat suaminya pergi, dan bahkan kepada dirinya yang mempunyai hak suaminya, dianya malah berselingkuh di saat suaminya berlayar menjadi nahkoda. Maka khianah ini penyebab dari perempuan masuk kepada api neraka. Pendalilannya ma'ruf di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah ra'in, pemimpin yang akan ditanya. Wal mar'atu ra'iyatun fi amwali baitiha, fi amwali ba'liha wa fi baitiha. Maka perempuan itu menjadi pemimpin mas'uliyah dari harta yang dititipkan oleh suaminya di saat suaminya pergi, di antaranya anak-anaknya dan bahkan dirinya, karena dirinya milik suaminya. Maka tidak melaksanakan selingkuh dengan tetangga, ataupun tidak melaksanakan selingkuh dengan bosnya di kantor karena dia sekretaris. Alhasil inilah dari penyebab yang keempat. Maka oleh sebab itu telah datang di dalam hadis dari Ma'qil ibni Yasar yang muttafaqun alaih, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah wa huwa mata wa huwa kha'inun ala ra'iyati lam yarih raihatal jannah. Maka barang siapa seseorang yang diberikan amanah oleh Allah di dalam syariat ini, kemudian dia ghasun, khainun, kemudian dia berkhianat dan tidak memegang amanah dari amanah di dalam syariat yang dibebankan kepadanya, maka jawabnya di dalam hadis, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Maka syahidnya di sini bersifat umum, baik laki-laki ataupun perempuan. Jika dia tidak mempunyai amanah yang dibebankan oleh Allah kepadanya, maka untuk laki-laki amanahnya apa? Amanahnya adalah menjaga istrinya. Maka di sini saya ingat di saat menikahi 3 istri kita yang dari Yaman, maka di dalam akad nikah setelah selesai itu saya dipegang oleh ibunya. Kemudian dikatakan, anakku, jaminannya lehermu, seperti itu. Bahwa binti fi raqabatik, jaminannya leher. Maksudnya aku asuh dari kecil sampai besar, kemudian diberikan siap untuk kamu, kemudian kamu melalaikannya, maka inilah amanah. Maka kita sebagai laki-laki, qawwamuna 'ala nisa, amanah memegang amanah perempuan, seperti hadis tadi juga Ibnu Umar yang muttafaqun alaih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ar-rajulu ra'in fi baitih wa fi ahli. Maka setiap laki-laki itu pemimpin bagi keluarga dan anak-anaknya, maka dia akan ditanya pertanggungjawaban di hari kiamat. Maka di sini kita mungkin tidak ada Ustaz Mukhtar megang saya. Tapi sudah mafhum. Mana Ustaz Mukhtar? Alhamdulillah. Maka itu adalah amanah. Meskipun diginikan gak diginikan, itu amanah, kita mengetahui harus dijaga sebagai amanat dari bapak dan ibunya dan dari Allah, seperti hadis Ibnu Umar tadi. Kesimpulannya, seorang perempuan menikah kok bisa masuk api neraka?
tadi, dikarenakan tidak amanah, maka dia menjaga harta-harta yang ada di rumahnya. Kemudian suatu hari suaminya pulang sebagai nahkoda 2 bulan, dilihat ini kemana, barang-barang tidak ada, lemari tidak ada, rice cooker habis, kemudian freezer juga habis, kemudian iron untuk menyetrika tidak ada. Ini dek kemana? Ya habis dijual. Kenapa? Ya untuk beli HP ataupun untuk shopping. Tidak amanah, maka ini berdosa. Dan begitupun amanah dari anak-anaknya. Anak-anaknya harus diajari demikian dan demikian misalnya. Maka di saat dia pulang didapati anaknya sibuk main game, maka ini pun misalnya tidak amanah. Seperti itulah kebanyakan. Alhasil di dalam hadis Ma'qil ibn Yasar tadi, barang siapa yang diberikan amanah oleh Allah kemudian mata wa huwa ghasun, kemudian mati dan dia berkhianat dari amanahnya, maka tidak pernah mencium bau surga. Lihat, bau surga saja tidak pernah mencium. Padahal min masirati kada wa kada di beberapa riwayat. Surga itu tercium dari jarak yang jauh, tidak bisa mencium bau surga. Padahal jaraknya tercium dari tempat yang sangat jauh. Maka ini dari penyebab dari perempuan masuk kepada api neraka, dikarenakan menikah. Karena kalau dia jomblo tidak menikah, tidak ada amanat dari suaminya. Dan yang kelima, muhajiratun li zaujiha. Maka dia melaksanakan hajar. Dia memboikot suaminya. Ada suami diboikot. Ada perempuan Indonesia memboikot suami. Di Arab banyak diboikot. Kamar ditutup, dikunci. Malam ini nongkrong di luar. Maka di sini hukumnya haram, karena hak laki-laki kapanpun untuk mendatangi istrinya tanpa sebab istri ini menolak dan memboikot suaminya, maka dia masuk kepada perkara yang haram. Dan hadis ini ma'ruf, hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a rajulun imra'atahu ila firash." Jika seorang suami memanggil istrinya ke kasur, fa'abat, kemudian istrinya tidak mau, maka la'anat hal malaikah, diriwayat hatta tusbih, diriwayat hatta tarji'. Barang siapa seorang perempuan yang dipanggil oleh suaminya, sini ke kasur. Mau ngapain di kasur? Kenapa bisa jadi haram? Apakah di kasur? Apa yang dilakukan? Alhasil berhubungan intim, ini maknanya. Maka kiasan dipanggil ke kasur adalah hubungan intim, karena di kasur tidak ada kegiatan-kegiatan yang lain kecuali itu. Maka maknanya diajak untuk bersetubuh, kemudian dia menolak dan menghajar suaminya. Aku tidak mau, malam ini aku tidak mau, dan sebagainya. Maka disebutkan la'anat hal malaikah. Maka di saat malaikat melaknat dengan lafaz tadi, Allah tal'anuki misalnya, maknanya dijauhkan dari seluruh kebaikan oleh malaikat. Kemudian batasan waktunya sampai kapan? Di hadis disebutkan hatal fajr, sampai fajr. Itu sampai fajr kalau kita memintanya di malam hari. Kalau kita memintanya di pagi hari, anak-anak lagi pada ke ma'had, kosong rumah, ayo dek kita main lompat tali di kasur. Gak mau ah, tutup pintu. Gimana sampai pagi? Maka di sini lafaz-lafaz seperti makna hatta tusbih, hukumnya al-aglabiyah, karena kebanyakan berhubungan intim di malam hari. Waktunya panjang dan lama, bisa beronde-ronde, dan anak-anak pada tidur. Namun bagi yang anaknya banyak dan tidak ada kesempatan, bisa di saat pagi hari. Anak-anak sekolah menghafal Al-Quran dan sebagainya, bisa. Lalu bagaimana di sini lafadznya hatta tusbih? Laknatnya itu habis sampai fajr. Maka kita katakan kebanyakan memang di malam hari, sehingga laknatnya habis sampai fajr. Namun jika suaminya meminta di pagi hari,
maka sampai fajar habis dilaknat. Jawabnya kembali kepada lafaz yang setelahnya, hatta tarji'a, sampai perempuan ini kembali bertaubat dan kembali dari hajar kepada suaminya. Maka ini dari permasalahan yang kelima. Perempuan menikah bisa menyebabkan masuk kepada api neraka dikarenakan menghajar suaminya. Dan yang keenam, dan ini permasalahan yang bersifat umum, takhrujna bisufur wa tabarruj, di mana perempuan keluar dari rumahnya dengan sufur wa tabarruj, di mana dia keluar dari rumahnya bagaikan bunga-bunga trotoar yang liar karena bermake up, karena menggunakan lipstick yang mana kecantikannya diberikan kepada tetangganya, kepada bosnya yang ada di kantornya, maka dia bagaikan bunga-bunga trotoar yang liar yang semua orang melihatnya dan terkagum dan memetiknya. Maka tabarruj perkara yang haram, terutama bagi seorang istri. Maka di sini urusannya, istri itu istananya, istri itu kantornya, istri itu tempat aktivitasnya adalah rumah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, yang maknanya waqarna fi buyutikunna. Apa i'rab waqarna? Filun amr, waqarna. Maka wahai seluruh perempuan, qarna, makna qarna adalah tinggallah, diamlah di rumah-rumah kalian. Maka bagi seorang muslimah as-salafiyah, rumah adalah istananya, bahkan rumah adalah surganya. Baiti jannati, home sweet home. Rumahku adalah surgaku, home sweet home, maknanya rumahku surgaku, begitu. Maknanya di sini dijadikan seluruh kegiatannya, kantornya, istananya, dia bagaikan ratu. Maka di dalam rumahnya, wa qarna fi buyutikun, perintah dari Allah, wa qarna, tinggallah kalian di rumah kalian wahai para perempuan, wala tabarrujna, dan janganlah bertabarruj. Maka la di sini i'rabnya la nahiyah, dan la nahiyah menyebabkan fi'lun mudhari' majzum, namun tabarrujna mabni ala sukun dikarenakan masuk kepadanya nun niswah, tabarrujna. Maka la di sini la nahiyah, dan la nahiyah di ilmu usul memberikan makna larangan, haram. Wala tabarrujna, dan janganlah kamu keluar dalam keadaan tabarruj dengan make up, lipstick, dan rambutnya terbuka, apalagi rambutnya berwarna-warni bagaikan pelangi, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Maka di sini hukumnya haram. Maka tabarruj hukumnya haram karena kecantikannya ditampakkan kepada orang yang lain. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Maka al-jahiliyati al-ula, al-ula di sini sifat untuk al-jahiliyah. Jangan seperti kehidupan perempuan-perempuan jahiliyah yang lalu, yang lampau, yang terdahulu. Maka ini pendalilan dari penyebab perempuan masuk kepada api neraka, dikarenakan mereka itu melaksanakan tabarruj di saat keluar. Ini di dalam Al-Quran dan di dalam hadis seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah tentang sinfan min ahlin nar, dua orang yang masuk api neraka. Dari dua sifat itu adalah perempuan. Yang mana perempuan ini wanisa kasiyat ariyat mumilat fi ru'usihunna ka siyasil bukhl. Disebutkan maknanya adalah, dan dari penduduk api neraka yang banyak dari perempuan, kasiyat ariyat, mereka menutup auratnya, namun ariyat, namun bagaikan telanjang. Bagaimana ini? Menutup aurat tetapi telanjang. Apa tafsirnya? Tafsirnya seperti model-model di zaman sekarang, perempuan-perempuan di zaman sekarang. Maka seperti para pekerja-pekerja di bank ataupun yang lainnya, ataupun seperti yang kita naik pesawat ada stewards ataupun
perempuan-perempuan yang di pesawat, maka mereka menggunakan gaun yang panjang menutupi lututnya namun terbelah sampai ke atas pahanya. Dan di saat dia berjalan terbuka. Ayo, jangan terbayang bagi para jomblo. Maka ini contoh saja khasiat ariyat. Ataupun khasiat ariyat dia menutup tetapi seakan-akan tidak menutup, seperti menggunakan pakaian yang dhayiqah, pakaian yang ketat. Seperti pakaian-pakaian renang menutupi tetapi ketat, ataupun pakaian senam menutupi tetapi ketat. Bahkan jilbab pun dinamakan jilbab gaul, jilbab yang harusnya menutup seperti istri-istri kita, alhamdulillah tidak, diperketat. Akhirnya terlihatlah dari rambut dan dari postur tubuh dan sebagainya. Maka khasiat ariyat fi ru'usihinna ka siasil bukhut, di punduk, di atas kepala-kepala mereka bagaikan punduk-punduk unta. Maka orang-orang yang khasiat ariyat diantaranya menggunakan hijab, namun hijab gaul, maka rambutnya ditumpuk di atas, jadi ada kondeknya di atas meskipun di bawah dari hijab. Maka mereka berjalan dengan lemah gemulai di depan laki-laki. Kami ingat di Bandung, para peyem-peyem Bandung, kalau kita lewat, bukannya kita yang menggoda mereka, tapi mereka yang mengatakan, "Hei cowok, godain kita dong." Maka inilah khasiat ariyat, mumilat, mayyi'at, yang mana dia berjalan dengan lemah lembut, bukan untuk suaminya ataupun untuk laki-laki yang lain. Dan juga seperti tadi, dengan ucapan-ucapan, "Hei cowok, godain kita dong," justru malah dia yang berkata kepada laki-laki, bukan laki-laki yang menggoda perempuan. Maka ini dikatakan di dalam hadis, la yadkhulul jannah, mereka itu tidak masuk kepada surga, walam yarih raihatal jannah, dan tidak akan pernah mencium bau surga, walau bimasiratin